Hari ini adalah hari bahagia, di mana Anda berjumpa dengan Buddha, berjumpa dengan Saddhamma, dan yang ketiga berjumpa dengan Sangga. Arya Sangga belum ketemu, yang ada Samuti Sangga, di mana saya dan hadir. Karena hari ini adalah hari Anda memuja Triratna Buddha, Dhamma, dan Sangga. Karena itulah tadi saya minta tetap membacakan Buddha Dhamma Sangga Nusati dan Sajak Kiryagata. Itu adalah tempat yang paling kokoh. Karena hari ini saya juga diminta berbicara mengenai keyakinan yang benar. Keyakinan dalam bahasa Palinya adalah Saddha. Dan tidak ada terjemahannya bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Dikatakan kepercayaan, Saddha itu bukan. Kalau percaya itu, ya kita sering percaya. Dari mana? Dari HP. Berita-berita macam-macam, ternyata belakangan hoax. Karena semua orang mau ngomong begitu, kita percaya. Kita percaya rumor-rumor yang ada di sekitar kita. Kita percaya gambar yang ada di situ, gambarnya itu, oh terjadi. Ternyata itu bohong. Gambar yang lampau di tempat yang lain. Ini adalah kepercayaan. Yang dikatakan bahasa Inggrisnya sebagai belief. I believe. Kepercayaan yang didasarkan atas apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan. Yang kedua, di dalam bahasa Inggrisnya Saddha itu seringkali diterjemahkan sebagai faith. Saya percaya akan adanya surga dan neraka. Termasuk yang ngomong, percaya aja. Siapa yang pernah lihat surga neraka? Tapi Anda percaya kan? Ada surga, ada neraka. Bahkan saya pernah membaca buku karangan seseorang, berkelana di alam neraka. Kapan perginya ke neraka itu? Kok nggak mau tinggal di sana saja, ketemu banyak orang-orang yang terkenal, tapi berkelakuan buruk. Orang terkenal tetapi berkelakuan buruk. Ada cerita juga seorang tokoh agama beserta istri dan anaknya mau keluar kota naik bis. Kemudian sudah sampai di stasiun bis, datang bis yang satu, dikatakan Karangasem, Karangasem, Karangasem. Caloknya itu loh. Orang-orang pada masuk bis ke Karangasem berangkat. Anak itu lihat ke Karangasem. Kemudian yang kedua, bis yang kedua datang. Bangli, Bangli, Bangli. Semua orang pada naik. Yang ini tidak naik. Si anak ini tanya, kenapa Pak nggak naik? Itu kan Karangasem, Bangli. Nah itu yang calonnya nggak pergi. Iya, dia kan hanya menunjuk ke jalan mana. Oh kalau gitu Bapak ini ternyata juga caluk ya. Ke surga, ke surga, ke surga. Semua ikut ke surga, tapi dianya sendiri nggak mau ke surga. Ini anekdot ya, bahwa seringkali tokoh agama menyuruh pergi ke sana, tapi dirinya sendiri nggak mau pergi. Saya juga belum pergi ke sana. Orang tanya, Banti apa resepnya usia panjang? Karena saya baru merayakan ulang tahun ke-83. 38 ya Bu ya. Apa resepnya? Saya bilang resepnya itu cuma satu. TULI. Apa itu? Tuli. Artinya budek. Kenapa demikian? Setiap kali Tuhan itu memanggil saya tidak pernah dengar. Jalan terus, baru saja merayakan 83. Ya, tidak mendengar.
Coba kalau ditanya, Jamedo, apa? Mati saya gitu. Langsung ada bikin upacara. Nah, saudara sekalian, bahwa sada ini bukan belief, juga bukan faith. Oleh karena faith itu hanya percaya apa yang dikatakan oleh kitab suci. Ya kalau karena kitab suci begini, ya saya percaya. Wong katanya dari Tuhan, katanya dari utusan Tuhan dan sebagainya. Hanya percaya. Sehingga terjadilah seringkali perdebatan bahkan perang mengenai sesuatu hal karena perbedaan apa yang dalam kitab suci. Nah di dalam agama Buddha tidak dikenal ajaran semacam itu. Mau bernapas, lihat kitab suci dulu. Mau melangkah, kitab suci dulu. Mau makan, mau lihat kitab suci dulu. Melangkah pakai kanan, apa tangan kiri. Lihat kitab suci dulu. Itu bukan ajaran Buddha. Oleh karena apa yang diajarkan Buddha itu semua adalah serba lisan. Dan kemudian diteruskan kepada murid-muridnya hanya melalui juga lisan. Karena itulah maka kalau Anda kenal sekte-sekte agama Buddha juga bermacam-macam. Dan saudara sekalian, pada waktu zaman Sang Buddha hidup, itu pun sudah diperdebatkan mengenai apa kebenaran itu. Apa yang dikatakan benar itu apa? Salah itu apa? Umat itu selalu debat satu dengan lain. Sampai hari ini perdebatan tokoh agama itu masih juga mengenai kapan jatuhnya hari raya itu bisa beda. Kapan waktunya sembahyang beda-beda. Nah, ada ceritanya juga katanya bahwa suatu hari umat-umat yang ada di neraka kepengen lihat tontonan yang ada di surga itu seperti apa. Yang di surga juga itu, aduh dia di sini kok sembahyang melulu ya. Saya kepengen lihat di neraka itu apa sih? Kok banyak orang terkenal ada di sana. Maka diajukanlah kepada Tuhan. Boleh nggak saya piknik ke neraka? Yang neraka kepengen lihat surga. Nah, ternyata diizinkan, maka dibuat jembatan yang berbeda. Satu surga, satu neraka. Supaya jangan apa yang terjadi. Jembatan yang dari neraka ke surga lebih cepat jadinya. Daripada yang dari surga neraka. Kenapa? Ya ternyata sembayangnya aja beda-beda. Ada yang hari Jumat, ada yang hari Minggu, ada yang hari Sabtu, ada purnama, purnama Bali, purnama Jawa, purnama Cina, purnama Sangga. Itu aja bukan beda itu. Ternyata nggak jadi-jadi. Nah di sana kok jadi? Ya di sana kan langsung tidak memikirkan hal-hal demikian. Nah seringkali kita itu memang antara belief sama faith sama sada itu beda. Sada tidak bisa diartikan dengan percaya saja. Aku percaya. Memang kepercayaan itu sangat penting sekali. Trust itu penting sekali. Trust di dalam hal ini adalah satunya kata dan perbuatan. Jangan dikira pejabat negara itu juga bisa dipercaya mulutnya. Seringkali juga mengelak dari ucapannya itu. Nah, satunya ucapan dan perbuatan itulah yang membuat manusia itu mempunyai nilai, mempunyai martabat. Bukan martabak ya, maaf ya. Nanti keliru lagi itu. Mempunyai martabat, mempunyai nilai. Satunya kata dan perbuatan itu tidak mudah.
Karena itu maka diajarkan dalam jalan utama Brosur 8 itu adalah sama waca. Ucapan yang baik, ucapan yang benar, ucapan yang bisa dipercaya, ucapan yang tidak merugikan orang lain. Baik itu fisik, kehidupan, maupun martabat orang lain. Sangat diutamakan. Masuk dalam jalan utama Brosur 8 yang bisa melenyapkan duka. Kalau itu tidak sesuai dengan kama waca, pasti orang itu akan mengalami kesulitan, hambatan, dan penderitaan. Nah, ini yang disebut sebagai kejujuran. Karena itulah perbedaan pendapat antara tokoh-tokoh agama, termasuk Buddha sendiri pada waktu datang di suku Kalama, orang-orang Kalama sedikit skeptis. Allah ini datang lagi jualan kebenaran, jualan kebajikan dan sebagainya. Bosen kasarnya sekarang itu. Semua tokoh agama ngomong begitu, ini kebenaran, ini kebenaran. Yang tidak ikut ini masuk neraka. Sebaik-baiknya kamu beragama, kalau tidak percaya kepada apa yang kami lakukan, tidak percaya, kamu masuk neraka. Yang lain mengatakan, ikutlah agama kami, Nabi kami, maka dipastikan, meskipun kamu jahat, tetap bisa punya hak masuk surga. Macam-macam ajaran itu. Karena itulah maka Sang Buddha mengajarkan, saddha itu adalah, di dalam Kalama Sutta, jangan gampang-gampang percaya. Bukan jangan gampang-gampang percaya. Jadi kalau ada berita sesuatu, stop dulu. Ya, saya dengar. Yang kedua adalah setelah mendengar itu, jangan terus percaya sebagai kebenaran. Yang kedua adalah, coba itu, analisa menggunakan logika Anda. Pakai hipotesa. Jadi 2600 tahun yang lampau, Sang Buddha sudah menjadi tokoh agama yang modern. Yang kedua tadi itu adalah gunakan hipotesa nalar, logika. Karena otak itu di kepala. Kalau hati di sini. Kalau otak itu di kepala, pikiran itu di kepala, ada otaknya. Tetapi kalau perasaan hati di sini, nggak ada tempatnya. Apa di jantung? Atau di mana? Tidak ada, di sini paru-paru semua. Ada tapi tidak ada. Tapi orang merasakan yang namanya hati nurani itu. Kasihan, sedih, gembira, senang hati itu begini, gosoknya. Tetapi sakit hati, ini gitu. Jadi di tempat yang sama ada dua ciri, senang dan sakit hati. Sakit hati itu kalau sudah sakit, kalau lagi sehat, itu bisa karena minum vitamin dan sebagainya. Kalau sakit hati, dokter nggak ada obatnya. Paling kebante-bante. Bisa nggak dibacakan parita supaya hilang sakit hatinya? Nggak bisa. Karena ada di dalam tapi tidak ada. Tapi rasanya setengah mati. Nah, jadi yang kedua adalah gunakan, tadi yang pertama adalah gunakan logika. Kemudian yang kedua, gunakan your heart. Benar menurut logika. Kemudian yang benar yang kedua adalah benar menurut kemanusiaan yang adil dan beradab.
Apa ini merugikan saya apa tidak? Ini merugikan orang lain atau tidak? Atau merugikan kedua-duanya? Kalau itu merugikan saya, menguntungkan orang lain, itu bukan kebenaran. Demikian juga kalau menguntungkan orang lain, merugikan saya, bukan kebenaran. Tetapi kalau membahagiakan semuanya, baik saya maupun tidak hanya orang lain, tapi termasuk semesta, binatang, alam, tumbuh-tumbuhan, maupun makhluk-makhluk yang tidak tampak. Kalau itu dikatakan membahagiakan, maka itulah yang disebut sebagai kebenaran. Meskipun itu diucapkan oleh siapapun juga, kriterianya sudah jelas. Mind and heart. Pikiran dulu, jadi gunakanlah pikiran dulu. Menggunakan hipotesa-hipotesa. Karena itulah dengan mengadakan dua itu, maka Sang Buddha mengatakan, kalau melihat, mendengar, merasa sesuatu, hendaknya dianalisa dan dibuktikan. Ini yang di dunia terkenal dengan istilah ehipasiko. Come and see. Maka Anda lihat patung Buddha tangannya begini, itu adalah meminta datang. Inilah ajaranku, apa adanya. Beda dengan kita. Kalau begini itu apa? Manikam, 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 om, manikam, om. Mana cuannya ini datang lah. Kalau enggak ada yang wanita gambarnya begini-begini itu. Kalau enggak kucing ya. Nah, Dharma itu adalah menggunakan ehipasiko, come and see. Sangat terkenal di dunia itu. Dan itu adalah betul-betul ilmiah. Dan kemajuan dunia ini juga oleh karena adanya ehipasiko. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dianalisa menurut mind and heart. Di dalam mind itu bisa benar, tapi secara heart mungkin tidak benar. Karena itulah pada waktu saya masih menjabat, kalau mau di masalah nomor satu begini dulu. Dicari solusi melalui otak dulu. Dengan menggunakan pendekatan 4 kesunyatan mulia dan jalan utama Brosur 8. Apa masalahnya? Apa sebabnya? Bisa dihilangkan apa tidak? Solusinya apa? Karena hidup ini penuh dengan masalah terus. Kadang-kadang kita capek di kantor, aduh masuk kantor hari Senin. Aduh setelah liburan lebaran 10 hari di Bali, sekarang masuk kantor, lemes lagi. Tidak hanya lemes badannya, kantongnya juga lemes. Selalu, kapan masalah? Maka timbul pemikiran saya. Atau ada seorang teman saya mengatakan, kamu jangan mengeluh. Kalau ada masalah-masalah. Karena adalah masalah itu, maka kamu dipekerjakan di sini dapat gaji. Kalau di kantormu gak ada masalah, kamu akan dipecat, suruh pulang. Demikian juga dokter, itu karena ada masalah di dalam manusia itu. Penyakit macam-macam akan muncul, dulunya tidak ada. Kalau dahulu paling gampang orang sakit tertentu, perutnya tinggi, itu dibikin orang. Itu disantet, itu leak, udah selesai ceritanya. Tapi sekarang kan tidak. Dicari sampai ketemu, itu kankernya kanker apa? Kanker getah bening, kanker otak, otak kiri, otak kanan, kanker telinga, kanker kulit, waduh macam-macam. Orang tidak menyerah mencari why, apa yang menyebabkan. Kalau sudah ketemu sebabnya, bagaimana mencari solusinya? Meskipun ada penyakit-penyakit tertentu yang tidak ada solusinya atau belum diketemukan, tapi tetap manusia mencari. Nah, saddha ini adalah ehipasiko itu. Ehipasiko itu adalah yang pertama memang saddha yang disebut sebagai tathagata saddha. Kita mempunyai keyakinan kepada tathagata.
Karena itulah maka tadi saya minta membacakan Buddha Nusati. Anda yakin nggak bahwa Buddha itu adalah orang yang telah mencapai kesucian tertinggi? Bhagawa Arahang Sama Sambuddho. Karena apa? Sekarang ini banyak ajaran agama mengatakan ibu Buddha saya, itu Buddha, itu Buddha, itu Buddha, the living Buddha, the living Buddha. Akhirnya terjadi juga penyelewengan seksual dan sebagainya. Hati-hati, dicek dulu benar enggak dia itu Arahang Sama Sambuddho. Nah, itu Bhagawa Arahang Sama. Nah, kok bisa hilang gitu. Ya, kita cek dulu. Karena itulah maka tata gata sada ini sangat penting. Dengan cara Anda mempelajari dulu sejarah kehidupan Buddha Gautama. Karena banyak sekali. Karena sebelum Buddha Gautama memang banyak Buddha-Buddha lain. Tetapi yang ke depan, hati-hati. Semua agama juga begitu mengatakan ada nabi-nabi baru. Bahkan seringkali ada nabi palsu. Nah ini perlu untuk mengadakan Anda cek, benar nggak Buddha Nusati itu dimiliki oleh seseorang yang mengaku dirinya the living Buddha. Jadi pada hari ini adalah Anda menghadap Buddha. Dan saya kagum sekali. Buddha rupanya itu mengkilat, bercahaya. Karena emasnya emas tulen. Bukan emas Susanto atau Mas Supriyo atau Mas Agung gitu. Mas Adi. Kalau asli itu adalah mengkilat. 2600 tahun orang yakin Buddha Gautama itu ada di bumi ini. Bukan sesuatu yang rekayasa. Tahu tempatnya di mana lahirnya. Tahu di mana istananya, Kapilawastu, diketemukan semua. Tahu tempatnya, beliau bertapa 6 tahun bersengsara di Uruwela. Anda bisa kunjungi ke sana. Bukan rekayasa. Tahu di mana beliau mencapai pencerahan agung. Tahu di mana beliau membabarkan Dharma pertama kali di Isipatana. Anda tahu, bisa mengunjungi, membuktikan di mana beliau wafat. Dan mencapai parinibbana di Kusinara. Kelahiran seorang Buddha tidak pernah mengakibatkan kesengsaraan makhluk lain. Kelahiran seorang Buddha tidak pernah membuat cekcok perang satu dengan lain. Selalu dalam keadaan peace and harmony, damai dan rukun. Meskipun berhadapan dengan banyak tokoh-tokoh agama yang lain, tapi dapat diselesaikan dengan damai, bukan menang-menangan. Karena itulah maka kelahiran seorang Buddha, suku Buddhanang Upado, lahirnya seorang Buddha membawa suku. Ini ada dua tafsir. Yang satu lahirnya Buddha dianggapnya itu adalah lahirnya Bodhisattva Siddhartha. Tapi sesungguhnya di sini lahirnya seorang Buddha adalah lahirnya tercapainya kebudaan. Dan itu tidak mudah. Kita harus lihat perilakunya orang tersebut. Apakah mirip-mirip Sang Buddha atau masih jauh? Kalau masih jauh, itu masih KW. Tahu KW ya? Benda-benda Anda punya KW. Mirip-mirip lah. Mereknya sama Buddha, tapi kualitasnya beda. Ya nggak apa-apa sudah. Silahkan, kan boleh orang pakai KW. Boleh juga kalau dia mampu yang asli. Tapi harganya selalu beda. Ada barang
ada beda. Demikian juga Buddha Rupang. Ya, ini kalau ada emasnya mengkilatnya beda, kalau disemprot ya beda. Kalau di PDA masih banyak yang semprot karena belum mampu mengkimpuk emas betulan. Ya, yang emas Jawa banyak di sana. Nah, ini adalah sangat penting sekali untuk diketahui mengenai disebut sebagai ihipasiko. Hati-hati. Dan kalau kita mengenal Buddha, sejarah kehidupan Buddha, tentu kita harus akan mengenal dhammanya. Sat dhamma. Tidak semua dhamma itu sat. Sat itu adalah dhamma yang benar dan sungguh-sungguh benar. Nah, ini harus kita ketahui. Karena kita itu hidup dengan dhamma. Dan apa yang dikatakan sat dhamma itu? Yang pertama kita harus memahami mengenai apa yang diajarkan sebagai tilakana. Segala sesuatu tidak ada yang kekal. Segala sesuatu itu selalu berubah. Sedangkan kita sendiri paling senang mengekalkan sesuatu yang tidak kekal. Badannya keriput, bingung, pergi ke salon, pakai masker topengnya, persis seperti topeng Arje gitu ya. Wah, itu tahulah saya gitu yang dulu pernah jadi awam kok ya Bu ya. Rambutnya putih mulai bingung. Dicet. Kalau enggak pakai rambut palsu. Gigi rontok pun pakai gigi palsu. Bahkan cinta pun sekarang banyak cinta palsu. Yang tidak bisa bertahan lama. Waktu masih pacaran itu serba indah. Serba penuh dengan maaf. Serba generous, dermawan. Tapi begitu menikah, nah ketahuan aslinya. Kalau sudah ketahuan aslinya, mulailah kalau tidak cocok menjadi cekcok. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui bahwa kita harus merubah pikiran kita, mindset kita. Ini tidak kekal, ini tidak kekal, ini tidak kekal. Sehingga kalau terjadi perubahan dalam diri kita, baik fisik maupun perasaan, janganlah kita kecewa. Tetapi kita betul-betul yakin sadar, ini betul-betul diingatkan Buddha. Diingatkan. Semua agama, semua ajar mengatakan mengenai ketidakkekalan. Tetapi manusia selalu menolak. Baju robek, marah, kesal. Ada suatu cerita juga, pembantu menyetrika baju nyonya rumah sampai sobek, bajunya itu memang mahal. Begitu marahnya sampai pembantunya itu disetrika. Jadi salah menyetrika baju, maka punggung pembantunya itu disetrika. Itu betul terjadi. Dan itu yang nyetrika itu saya kenal orangnya itu. Karena pemarahnya, ini tidak kekal. Tetapi kalau Anda menyadari tidak kekal, maka akan muncul pannya. Memaafkan. Aduh kok begini ya, kenapa harus begini? Lain kalau jangan loh ya. Mungkin dia bodoh, mungkin dia tidak mengerti. Kita harus memberi pengertian. Maka kalau kita menyadari betul-betul mengenai ketidakkekalan, maka menumbuhkan kesadaran, kesabaran. Nah, keyakinan kepada Tiratana ini adalah suatu komitmen kita untuk memahami mengenai sadama yang diajarkan oleh Buddha. Buddha sendiri juga tidak kekal. Orangnya juga sakit, tua, juga meninggal dunia. Nah, kita pun demikian juga. Harus setiap saat siap mati. Mati dalam pengertian fisik maupun mati dalam pengertian spiritual, melihat perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita. Anak kita akan mati, adik kita akan mati, orang yang kita cintai mati, dan ingat Sang Buddha mengajarkan segala sesuatu
yang kita cintai, kalau itu berubah menjadi penderitaan. Nah, oleh karena itulah, karena kita memahami segala sesuatu anicca, naik mobil ditabrak orang, ya. Naik mobil kemudian mobilnya dicuri orang, naik motor sudah ditaruh di halaman, dikunci, masih juga hilang. Semua banyak terjadi. Nah, timbulnya anicca ini kita tidak bisa mengubah. Anda tidak bisa mengubah. Matahari yang bersinar itu kita balikkan lagi. Anda tidak bisa menghentikan datangnya sinar bulan purnama. Suruh tahan lama. Hanya sekian detik sudah berubah lagi. Jadi detik Waisak itu cuma sedikit. Sudah itu 1 detik sudah berubah. Detik lagi sudah berubah. Nah, anicca inilah yang harus diyakinkan seyakin-yakinnya. Kalau itu terjadi, jangan marah. Jangan sedih. Ini nganggap wajar. Jangan kecewa. Jangan sedih hati, jangan marah, jangan cemburu. Kenapa kalau cemburu? Suami saya kok ngelirik yang lain. Anicca ini. Gak boleh cemburu katanya. Aduh, kok tadi pergi dengan perempuan cantik ya, gitu. Nah, kondisi inilah yang harus disadarkan sehingga aku itu menjadi tipis. Timbulnya, kalau anicca Anda tidak bisa ngerem. Tetapi yang bisa kita atur adalah diri kita, bagaimana kita menanggapi anicca itu agar kita itu tidak menderita. Paling tidak menderitanya sebentar saja, sudah itu berubah dengan yang netral. Sebentar saja. Misalnya ada kematian, menangis boleh, memang wajar. Sebentar saja, kemudian baru tegak kembali. Nah, di Jawa itu ada ungkapan, kalau seorang suami ditinggal mati istrinya, nangisnya itu nggak karu-karuan, semua pada ketawa. Alamat ini mau kawin lagi. Oleh karena apa? Dia itu tidak bisa kesepian. Harus segera mencari penggantinya. Dia tidak bisa hidup sendiri. Kalau wanita ditinggal mati suaminya, paling bisa bertahan, tidak menikah lagi. Karena biasa hidup sendiri, apa adanya, ngurusi anak, ngurusin rumah, ngurusi belanja, ngurusin listrik dan sebagainya. Kalau suami kan ya ngasih duit ya sudahlah, sudah dianggapnya selesai. Lebih tahan. Nah, kalau suami kemudian ditinggal mati istrinya, di depan jenazahnya itu biasa-biasa saja, tenang. Semua mengatakan, nah sampai tua ini nggak kawin lagi nih. Gitu. Karena apa? Dia kokoh. Tahu ini anicca, ini aja. Saya menangis pun ini tidak akan menghidupi. Tidak akan hidup kembali. Saya harus menjaga anak-anak dan sebagainya begitu. Nah, dengan kesabaran dan kesadaran ini, maka timbul kokoh menghadapi hidup dan kehidupan yang serba berubah ini. Serba berubah. Anicca Anda tidak bisa mengatasinya. Yang bisa diatasinya adalah sikap kita dengan cara menurunkan kemelekatan dengan akunya. Selama aku bersedih, aku disakiti, aku ditinggal, aku ditipu, maka penderitaannya akan sangat besar. Dan hanya ini bisa dilakukan, diatasi dengan jalan meditasi. Mindfulness, yang semalam saya katakan mindfulness yang tidak hanya dilakukan 1 jam, 2 jam, 1 hari, tetapi di dalam segala gerak kehidupan itu disadari mengenai anicca dukkha, anicca dukkha. Oleh karena ada anatta ini, satu-satunya agama yang mengajarkan mengenai anatta.
Yaitu tiada giri, yang kemelekatan itulah yang membuat kita itu selalu menderita. Nah, anicca dukkha anatta ini merupakan suatu tilakana di dalam sadama yang paling pokok. Sedangkan kita sendiri pada umumnya kepengennya itu hanya bertemu dengan Buddha, memohon ini, memohon itu. Enaknya itu selalu memohon agar dapat sesuatu yang cuma-cuma, free. Tetapi Buddha sendiri mengatakan bahwa beliau pun bisa mencapai sebagai kebudayaan dengan cara bekerja keras. Bukan pemberian cuma-cuma dengan para betara, para dewa, enggak. Tapi dengan cara bekerja keras dan menghasilkan sesuatu. Dan itulah yang menjadi sadama. Kalau Anda melihat Buddha, tahu sejarah Buddha, maka Anda tahu mengenai Dhamma. Dan sejarah Dhamma itu sendiri. Ini sangat penting sekali untuk memahami. Kalau Anda lupa kepada Dhamma, maka ingatlah Buddha. Kalau Anda ingat Buddha, pasti ingat Dhamma. Di dalam diri Buddha ada Dhamma, di dalam Dhamma itu pasti Saddhamma, ya, pasti ada Buddha. Ini yang membedakan antara ajaran Buddha dengan ajaran yang lain. Nah, kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya itu adanya sangga. Saya selalu menceritakan dengan model sekarang. Buddha, Dhamma, Sangga itu bukan 3 sosok, tetapi 1 sosok, Tiratana, 3 permata. Nah, untuk menceritakan mengenai Buddha, Dhamma, Sangga ini paling gampang sekarang. Ya, kita semua pasti tahu punya GPS. Ya, GPS itu apa? GPS gede perut saja seperti saya. Saya tidak nyindir mereka yang GPS ya. GPS. Jadi ada yang bisa menciptakan GPS itu. Itu ibaratnya adalah Buddha. Nah, Dhamma itu adalah aplikasinya. Anda tanya kepada petara saja belum tentu dijawab. Tapi buka GPS, ada semua di situ. Apalagi dengan Mbah Google, wah cepat saja. Apalagi dengan HP yang paling baru. Mau nggak usah pakai buku parita banyak-banyak, bawa HP-nya. Langsung buka begini. Kalau sekarang kan buku dibagi-bagi. Sekarang nanti GPS. Kalau dulu mau kirim berita mesti seperti zaman Sang Buddha menggunakan meditasi, mengirim berita, mengundang 1.250 orang arahat untuk datang untuk tanpa janji mereka datang. Sekarang enggak, kirim grup tanggal sekian, jam sekian ada Jaya Medo akan ceramah. Ya nggak usah datang lah, bosen saya. Atau pada datang, ada keluhan. Kalau bantinya yang favorit datang, biaranya penuh. Kalau bikunya nggak favorit, ya nggak penuh. Saya katakan itu biasa. Itu biasa. Sang Buddha sendiri, kalau hadir, tidak hanya manusia yang hadir, tetapi para dewa pun juga hadir. Tanpa diundang pun, ya mungkin di sini pun juga ada para dewa datang. Kita tidak tahu. Mungkin mereka yang tahu bisa memahami, mengerti. Saya pernah tidak percaya itu. Suatu hari di rumah duka, kemudian saya ketemu dengan seseorang yang saya tahu dia punya mata batin. Yang satu wanita, satu pria. Kemudian satu saya tanya, itu ada nggak yang meninggal itu? Ada, Bante. Baru-baru saja. Di mana dia sekarang? Dia ketawa. Ya di samping Bante lagi duduk itu. Mati aku itu.
Oh ya, betul, iya. Kemudian ibu-ibu yang memang bisa juga mengatakan, betul Bu, betul. Bajunya apa? Oh bajunya begini-begini, warna coklat dan sebagainya. Lagi apa dia? Lagi tersenyum dan bilang terima kasih kedatangan saya. Waduh syukur. Ya kadang-kadang, no, sudah berarti dia sudah pergi ke sana gitu. Jadi ada di sekitar kita. Karena itulah mereka-mereka yang sudah tidak ada pun selalu perlu kita bagi kebahagiaan kepada mereka. Agar mereka senang, gembira, dan itu paling tidak meringankan duganya. Ya seperti Anda pun kalau disapa orang, dibantu orang, didoakan, meskipun nggak dikasih duit, sudah menyenangkan. Nah, jadi Buddha itu adalah pencipta GPS itu, kemudian Dharma itu adalah aplikasinya. Apa sih GPS itu adalah? Dengan GPS itu Anda ditunjukkan, Anda itu mau kepengennya kemana? Jurusan mana? Alamatnya mana? Nah, kalau dalam Dhamma adalah Anda mau ke surga atau mau ke neraka. Boleh pilih. Atau mau jadi peta, saya masih belum bosen kok mau gentayangan dulu. Atau mau jadi alam binatang, barangkali bisa menjadi anjing pudel yang kerjanya dilus-lus, dicium-cium. Makanannya lebih mahal daripada memakannya pembantu kita. Atau menjadi binatang yang akan nanti dijadikan disembelih, mau jadikan apa? Diguling atau dijadikan, kalau guling masih bisa, yang lebih bagus lagi di tempat upacara samseng ngoseng. Wabinya di situ nyongok begitu gitu. Terserah kita mau kemana ini. Anda yang menentukan kemana saya mau pergi. Nah GPS menentukan ini jalannya. Kalau Anda mau ke sana, jalan ke kiri. Anda terserah ngikuti apa tidak. Anda boleh ikuti, Anda boleh membantah. Enggak, saya mau ke kanan, enggak mau ke kiri. Boleh. Nanti ditunjukkan lagi, beloknya ke kanan lagi. Enggak, mau ke kiri lagi. Nanti kalau tambah nyasar-nyasar, lama-lama enggak dibales. Bosen gitu. Ya hilang kan? Sudah kehilangan arah. Nah terserah Anda. Demikian juga dengan Sang Buddha ini. Dengan Dhamma itu Anda ditunjukkan jalan menuju tempat bahagia. Nah bahagia itu di mana Anda yang menentukan. Gak ngikuti apa petunjuk Buddha di dalam Dhamma. Terserah. Buddha tidak pernah menghukum. Buddha tidak pernah mengutuk. Semua itu ada konsekuensinya. Karena itulah maka ajaran Buddha sering dikatakan agama konsekuensi. Bukan kutukan. Kalau ada agama lain itu dikutuk, masuk neraka dan sebagainya. Dalam Dharma tidak ada. Yang ada adalah konsekuensi logis. Kalau Anda tidak mau mengikuti ini tetap ditunjukkan. Tapi kalau Anda ngotot, ya terserah. Itu adalah, ini yang dikatakan sebagai kamasada. Keyakinan pada hukum karma. Kama yoni, kama bandu, kama patisarana. Semua milik kita. Pengampunan itu hanya bisa terjadi kalau kita berbuat lebih baik. Bukan karena minta ampun kemudian diampuni, tetapi kita itu melakukan sesuatu yang sangat positif, pikiran positif, perbuatan positif, itu akan menurunkan konsekuensi-konsekuensi negatif. Yang ada adalah netralitas atau yang lebih baik. Jadi kita menentukan, nah, yang dikatakan sebagai Arya Sangga adalah orang yang percaya mengenai aplikasi itu. Dia mengikuti aplikasinya dan sudah sampai ke tujuan. Dan dia yakin
Yakinkan ini aplikasi yang paling benar, paling akurat, paling up to date. Kadang-kadang ada kan aplikasi yang tidak up to date. Wah, ternyata ya memang kondisinya berubah ya. Kita harus bisa melakukan adjustment, penyesuaian. Tidak langsung menyalahkan aplikasinya. Nah, Arya Sangga adalah orang yang sudah sampai ke tujuan. Menikmati sistem itu dan happy sampai tujuan. Nah, Samuti Sangga itu adalah kita-kita yang sedang mengendarai mobil menuju ke sana. Dengan segala hambatannya dan sebagainya. Kalau ada hambatan, ya kita juga harus bisa menyesuaikan. Mencari solusi, jalan keluar dengan penuh keyakinan. Ini yang dikatakan sebagai Samuti Sangga. Orang yang sedang seperti saya dan Anda sekalian menuju ke sana. Sangga ini ada artinya dua. Sangga itu artinya himpunan masukan orang-orang dan sangga di dalam pengertian biku sangga atau bikuni sangga. Tapi sangga sering diartikan sebagai biku sangga. Tapi sebenarnya sangga itu adalah komunitas. Anda pun komunitas upasaka dan upasika. Ada yang mengatakan saya bukan upasaka kok. Ya belum dicepretin saja. Belum dikepretin aja. Tapi sebenarnya semua orang harus upasaka dan upasika. Kalau mau ingin hidup bahagia. Kalau tidak ingin hidup celaka. Karena upasaka upasika itu dengan 5 silanya itu, pastikan itu adalah keburukan, kejahatan itu menjauh. Tetapi kebahagiaan dan keselamatan itu lebih mendekat. Karena kita berjanji melatih diri menjauhkan dari pembunuhan, pencurian, dari perbuatan seksual. Nah, kalau Anda menjalankan atasila, jangan hanya difokuskan kepada mulut. Tetapi yang keluar dari mulut itu jauh lebih penting. Waduh, saya atasila, itu biasanya cuman makannya saja. Tetapi jauh yang lebih penting, hati-hati. Anda mengatakan tadi, Brahma Charya. Tidak melakukan hubungan seksual. Lain dengan puasanya kaum muslimin. Kalau siang puasa, tapi kalau sudah malam, boleh, halal. Kalau siang itu haram, kalau malam itu halal. Tapi kalau Brahmacharya kita adalah sepanjang hari harus selibat. Tidak mudah. Ini yang harus disadari. Jadi yang pria-pria jangan minta jatah pada istrinya. Yang istri juga begitu. Atasila gitu loh. Atasila. Sementara istirahat. Atau tidak minta sila, minta Pancasila saja hari ini. Itu bisa. Nah, saudara, karena itulah maka di Buddhis juga tidak ada haram, tidak ada halal. Yang ada adalah merugikan diri sendiri dan atau merugikan makhluk lain. Ukurannya gampang kok. Garam pun itu halal. Tetapi kalau untuk orang yang tekanan darah tinggi, itu haram. Gak baik. Nah, kan itu Buddhis itu sangat fleksibel sekali. Enak sekali itu. Apapun juga yang merugikan diri sendiri, jangan dimakan. Ya, seperti saya dengan Bante Kantidaro umur 93 tahun, jam 6 pagi masih makan duren. Nah, dirinya sendiri, orang lain, aduh takut. Enak kok takut. Ya kita sendiri ngecek. Setelah makan, jangan lupa minum vitaminnya, antinya, dicek lagi darahnya. Kalau ternyata nggak apa-apa, besok boleh nambah gitu ya. Ya kita jam 6 pagi ada yang dana duren karena mentang-mentang tahu. Tapi kalau sudah waktunya itu bahaya buat diri kita, meskipun itu garam ya, ataupun cabai, dampaknya tidak baik, ya kita sendiri dengan penuh kesadaran dan kesabaran
hindarilah. Itu adalah GPS itu di situ letaknya. Jadi cara menerangkan Tri Ratna itu gampang sekali. Trisarana itu gampang. Kalau Anda tidak mempunyai GPS, pergi kemana-mana, sudah nyasar-nyasar. Tanya orang tanya ini, nggak tahu. Sekarang itu kan paling gampang kalau ditanya jalan kan nggak tahu. Karena itulah maka kita itu tergantung dengan GPS. Aduh maaf saya nggak kelihatan jamnya ini, bisa lewat enggak ini? Ya. Itulah saudara sekalian bahwa Saddha itu adalah komitmen. Karena kita percaya dan yakin bahwa Buddha itu adalah memberikan sesuatu yang baik dan benar. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk semesta. Tidak memandang suku, agama, objeknya itu apakah binatang atau makhluk halus, atau tanah dan sebagainya. Oleh karena itulah maka Saddha ini sangat penting sekali. Karena kita selalu hidup ini penuh dengan masalah. Dan kalau kita mau punya masalah dan tidak tahu jalan keluarnya, coba lihat ke dalam sejarah hidup Buddha sendiri. Kalau Anda melihat sejarah hidup Buddha, tahu bagaimana Sang Buddha itu mengatasi masalah yang dihadapinya. Maka kita pun mencoba resep dari beliau itu untuk kita lakukan. Sehingga apa? Kita itu mendapatkan solusi yang terbaik. Dengan demikian maka hidup ini jauh lebih ringan, jauh lebih menggairahkan, jauh lebih optimis. Karena kita tidak memiliki pikiran-pikiran yang pesimis, menyerah. Makanya dikatakan, nak time saranang nganyang, budome saranang warang, damome saranang warang, sanghome sawarang. Etena sajak wajena, so tite hotu sabadang. Semoga Anda semua juga sejahtera. Karena apa? Saya telah memiliki keyakinan kepada Triratna dan saya bahagia, maka bahagia ini saya bagikan kepada orang lain. Tapi kalau Anda masih belum bahagia, so time hotu sabadang. Semoga saya bahagia. Berarti Anda tidak bahagia. Kalau Anda tidak bahagia, apa yang bisa bagikan kepada orang lain? Kita boleh tidak punya, tapi mengatakan, oh iya saya punya. Oh iya saya kaya. Karena kaya memiliki dhamma. Itu kaya. Jangan sampai kaya monyet. Nanti dibawa ke sangeh nanti. Jadi kita jangan sampai merasa selalu saya kaya. Saya miskin, saya nggak punya apa-apa. Anda kaya. Minimum apa? Anda sudah hidup itu sudah kaya. Kedua, Anda mempunyai kesehatan yang baik. Kalau belum baik, wah itu memang saya harus jaga betul. Saya harus perbaiki. Solusinya dicari. Dengan cara demikian, maka kita itu akan hidup secara optimis dan akan mencapai apa? Suko budanang upado. Suko saddhamma desana. Suko sanghasa samaki. Sama gamang tapo suko. Wah itu kalimat itu sangat keramat sekali ya, untuk kita pegang teguh sehingga apa? Hidup ini jauh lebih semarak, lebih mengembalikan dan bisa memberikan sesuatu terbaik karena saya bahagia. Bahagia itu saya berikan kepada orang lain. Saya berikan kepada orang yang serumah, istri, suami, anak-anak, pembantu, tetangga, orang wihara. Yang ada adalah harumnya semerbak cempaka. Demikianlah pembabaran Dhamma pada siang hari ini. Semoga Sang Tiratana selalu memberikan berkah kekuatan, kebahagiaan, dan perlindungan kepada kita sekalian. Sabi sata bhavantu sukitata. Semoga semuanya berbahagia.